Ya, kita memilih Bener Meriah karena Bener Meriah ini merupakan satu tempat ya yang punya potensi alam dan juga wisata yang luar biasa. Ini air terjun Terang-Sarang Binis. Ini benar-benar nggak mengkhianati ya seperti yang saya lihat di media sosial. Lebih keren aslinya, keren banget. Wah. Ada banyak hidden gem di Bener Meriah yang kita potret, coba eksplor kembali dan memiliki kesan eksotis yang sayang untuk dilewatkan. Senang sekali ya, baru buka tenda dan saya langsung disambut nih dengan aliran sungai. Bisa menikmati pagi dan suasana yang sejuk tentunya dari Pentago Garden. Selain itu, Bener Meriah juga terkenal akan kopinya. This is one special day, I think, for me to brew the coffee and then serve for Jenny, ya. Oke, ini dia kopi seduhan dari Bang Gembel. Ini khusus diseduh buat saya nih pemirsa, karena saya penasaran mencoba kopi khas Gayo. Cheers dulu. Oke. Tanah Gayo ini bukan hanya rumah bagi kopi terbaik. Tanah Gayo juga punya alam yang indah, bahkan mampu memikat siapa saja yang mengunjungi tempat ini. Perjalanan kali ini membawa kita ke sebuah permata tersembunyi yang belum banyak disentuh oleh wisatawan. Sebelum saya menjelajah lebih jauh, saya akan menemui dua orang teman saya. Pemirsa, di episode Bener Meriah kali ini kita akan coba mengeksplor wisata alam dan kita akan mengunjungi nih salah satu hidden gem yang ada di Bener Meriah. Dan kali ini saya juga sudah bareng dengan Bang Wahyu dan juga Kak Wulan. Nah, mereka berdua ini merupakan pemuda Bener Meriah ya, tapi mereka ini aktif menjelajah ke alam ya Kak ya. Dan mereka yang akan menjadi teman perjalanan saya nih selama eksplor wisata dan juga alam yang ada di Bener Meriah. Kira-kira kita akan kemana di perjalanan pertama ini? Yuk ikutin kita. Yuk Bang. Yuk. Mari. Dari Kecamatan Wih Pesam, kita akan berkendara sejauh 26 km menuju Kecamatan Bandar. Setelah berkendara selama kurang lebih 1 jam perjalanan ya, akhirnya kita sampai juga di lokasi. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga ya di tempat pemberhentian terakhir untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Jadi pemirsa ini kalau misalnya mau datang ke tempat yang akan kita kunjungi saat ini, itu retribusinya masih gratis ya. Cukup membayar biaya parkir untuk roda 2 itu 10.000 dan juga untuk roda 4 itu 20.000. Dan nanti ini kita akan jalan lagi ya ke bawah, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit nanti ke bawah untuk bisa sampai ke tujuan kita nanti. Ikutin kita terus. Ayo Kak Bang. Yuk, oke, yuk pemirsa. Perjalanan ini baru saja dimulai. Rutenya juga masih cukup aman ya. Kita melewati jalan bertekstur tanah liat dengan kondisi yang menurun dan berbatu tentunya. Beruntungnya kali ini cuaca juga mendukung ya. Kalau tidak, rute yang akan kita lalui akan menjadi semakin sulit dilewati. Ini kita bisa kita lihat landscape-nya ini seperti ini. Ada perbukitan, lembah, dan ada sapana juga. Setelah dari sini kita akan lanjut lagi ke bawah. Wah, pemirsa ini baru setengah perjalanan ya. Dan kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang seindah ini. Lihat, ini indah sekali area
perbukitan, kemudian juga savananya. Cuman saat ini kurang hijau ya Bang ya. Ya, Biasanya nih hijau sekali, dan ini yang buat orang tuh banyak gitu datang kemari dan rindu untuk kembali lagi ke sini. Ini pemirsa pasti bertanya-tanya, sebenarnya kemana sih tujuan kita? Nah, jadi daerah ini memang dikenal dengan deretan air terjunnya yang begitu memikat. Kira-kira kita akan kemana? Yuk ikutin kita terus. Kita lanjut lagi Bang Kak. Oke, yuk kita lanjut lagi. Wah, ini pemirsa kelihatan ya, tinggi ilalang di sini bahkan melebihi dari tinggi badan saya yang hanya 155 cm. Memasuki kawasan hutan, beberapa kali kita juga dihadapkan dengan dahan pohon yang patah ya di sepanjang perjalanan yang kita lewati. Tapi tidak apa-apa, sejak tahun 2024, pemuda dan warga desa Tan Saranbidin ini bergotong royong membangun fasilitas tangga di medan yang cukup ekstrim sehingga lebih ramah pengunjung. ini sungai. Iya. Sebelum kita sampai ke air terjunnya, Oke. dari sini sekitar 5 menit lagi baru 5 kita menit? sampai ke terjunnya. Ini pemirsa, kita sampai di sungai ya. Ini adalah penanda bahwa tujuan kita sudah semakin dekat. Tinggal 5 menit lagi nih kalau kata Abang ya. Kira-kira bener atau tidak ya? Kita lanjut. Perjalanan terus berlanjut. Meski jalur yang kita lewati saat ini terbilang cukup landai, tetapi kaki kita harus melangkah dengan penuh kehati-hatian. Luar biasa, keren banget. Ini air terjun Tan Saranbidin. Ini benar-benar nggak mengkhianati ya, seperti yang saya lihat di media sosial. Lebih keren aslinya, keren banget. Wah, Akhirnya rasa lelah kita terbayar sudah. Dan lihat ini, wah pemandangannya benar-benar indah sekali. Bang, ini keren sekali sih. Apa sih yang jadi alasan orang-orang datang ke sini? Selain ketinggiannya yang cukup tinggi, 30 meter atau 40 meteran, Oke. juga jalurnya kita menuju ke air terjun Tan Saranbidin ini cukup keren. Karena pertama perkebunan warga, Yes. terus ada ilalangan dan langsung kita masuk ke hutan. Ya. Dan setahu aku ini juga pernah ini ya dapat kategori Ya, kategori surga tersembunyi. benar dari Anugerah Pesona Indonesia pemirsa. Yes, benar Tahun sekali. 2019 kalau nggak salah ya. Ya, benar sekali Kak, betul. Dan memang menurut saya wajar ya ini pernah dapat kategori dari Anugerah Pesona Indonesia karena memang benar-benar keren sekali pemirsa. Tapi ya ini kita diberikan jembatan atau pengaman ya. Ya, Jadi kita pengaman. nggak boleh mendekat ke air terjun. Kita hanya boleh melihat dari pinggiran yang sudah disediakan sama masyarakat di sini, benar ya Bang? Betul. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 30-40 meter, terlihat sangat megah sekali ya, karena air terjun ini diapit oleh tebing yang menjulang di kedua sisinya. Dan tentunya saya, Bang Wahyu, serta Kak Wulan juga tidak ingin melewatkan kesempatan ya, untuk mengabadikan momen yang berharga ini. Setelah kita selesai bersuah foto, tidak lupa Bang Wahyu juga ternyata membawa
kopi ya untuk kita minum bersama sembari menikmati pemandangan di sini. Wah, nikmat sekali ya ngopi di Tanah Gayo tapi dengan pemandangan air terjun. Bener-bener ya Bang, kalau udah di air terjun seperti ini dan di Tanah Gayo, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngopi ya Bang. Bang, thank you kopinya, luar biasa, keren sekali. Ini enak sekali ya Bang. Thank you Bang, thank you. Dari desa Tansaran Bidin kita menuju ke kota. Dan kebetulan saat ini memang sedang turun hujan ya. Kira kita sampai, kita mau cari makan malam dulu nih sekali. Setelah kita selesai membeli makanan, kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Blangtampu, Kecamatan Bukit. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga ya di Pentago Garden. Setelah sebelumnya kita dari air terjun Tansaran Bidin, dan ini akan menjadi tempat kita beristirahat bermalam kali ini ya dengan cara ngecamp tentunya. Masih di Bener Meriah, dan setelah ini kita mau ambil barang-barang dulu ya. Yuk Kak Bang. Oke, yang mana bagnya Abang? Pentago Garden ini sudah ada sejak tahun 2007. Sempat viral beberapa kali, saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merasakan suasana alam dengan cara camping di tempat ini. Wah, tenang sekali ya. Baru buka tenda dan saya langsung disambut nih dengan aliran sungai. Bisa menikmati pagi dan suasana yang sejuk tentunya dari Pentago Garden. Oh ya, satu tenda seperti ini bisa diisi maksimal hingga 6 orang. Lokasi ini juga mampu menyediakan hingga 30 tenda dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp88.000 hingga Rp221.000 per orangnya. Di sini saya banyak berbincang dengan Kak Wulan dan Bang Wahyu, tentunya sembari bercanda gurau ya. Dan ternyata tahun 2020 tempat ini pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia dengan kategori perintis lingkungan yang asri serta alami. Setelah itu, saya bertemu dengan Bang Sadikin. Jadi beginilah lokasinya kan Kak, camping ala sungai gitu Kak ya. Sesuai dengan namanya, Pentago itu merupakan kepanjangan permata dari dataran tinggi Gayo. Nah, nama ini sangat menggambarkan keindahan alam dan potensi agrowisata yang ada di Gayo. Lalu ini bagaimana? Ini sebenarnya awalnya kawasan apa sih Bang? Ini selain suasana untuk wisata, di sini sebagai lahan percontohan penghijauan Kak. Oke, lahan percontohan Ya, penghijauan. penghijauan ya, Ya. lahan percontohan penghijauan Ya. pemirsa. Boleh Bang jelasin nih ke pemirsa Ya. gitu. Kita di sini lahan penghijauannya itu sebagai hutan lindung Kak ya, percontohan hutan lindung seperti tanaman kayu pinus, kayu endemik. Kayu endemik itu tanaman seperti ini ya.
yang ada di hutan tropis, Benar, ini khususnya yang Sumatera buat- di Aceh. Benar, ini Rupel, pungkeh, dan kayu gele ini merupakan tanaman endemik yang masih dijaga kelestariannya di lahan percontohan ini. Wah, sungguh pengalaman yang sangat berharga ya, bisa merasakan suasana camping di sini. Pemirsa boleh pantengin Instagramnya langsung di @pentago_garden_riverside ya. Selesai juga kita menikmati suasana alam di Pentago. Setelah dari sini saya juga akan berpisah dengan Bang Wahyu serta Kak Wulan. Kak Wulan, Bang Wahyu, kita pamit ya. Dadah. Bang Wahyu, Kak Wulan, terima kasih banyak ya sudah menemani perjalanan saya kali ini. Ya, bye-bye. Sampai jumpa. Pemirsa, kalau berkunjung ke Tanah Gayo, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kopi khas Gayo. Dan saat ini saya juga sudah berada di Seladang Kopi. Setelah ini saya juga akan menemui Bang Gembel ya, pengelola dari Seladang Kopi. Kita akan tanya-tanya dan ulik lebih dalam terkait kopi Gayo. Kafe ini sudah ada sejak tahun 2013 dan menjadi kedai kopi pertama yang mengusung konsep kafe tapi di tengah kebun kopi. Pemirsa, ini saya beruntung sekali ya hari ini. Akhirnya saya bertemu dengan Bang Gembel ya. Saya yang beruntung ketemu sama Jenny kayaknya. Saya yang beruntung. Berarti Oke. kita dua sama-sama beruntung Siap, ya Bang. siap, Jen. Ini Bang Gembel ini pemilik kopi Seladang ya. Ya. Dan ini saya baru nyampe nih udah langsung lihat banyak sekali ya Bang, ini kopi Arabica dari khas Gayo ya Bang ya. Ya, ada beberapa jenis Arabica tuh. Saya selalu bilang kopi Arabica itu kan kopi Playboy ya. Jadi kita gabungin aja tuh Oke. beberapa varietas Beberapa biar varietas ya di sini. ya biar mereka saling mengenal tetanggaan dan selingkuhan lah. Kopi Oke. dengan kopi ya. Bang, kita Ya. asiknya saya mau ngobrol lebih lanjut lagi nih terkait kopi Siap. nih di Tanah Gayo. Kita sambil Ya. duduk di sana Ini kali karena ya. asik ngobrol saya jadi lupa untuk mempersilahkan Jenny. Yuk, Oke, Jenny, yuk, yuk. pemirsa. Yuk, mari. Ketemu dengan Bang Gembel ini memang pilihan yang tepat ya. Walau usianya terus bertambah, rasanya saya seperti sedang berbicara dengan teman seumuran saya kali ini. Kerennya si Gayo 1 ini adalah ada terjadi anomali perselingkuhan antara Arabica dan Robusta di Timur Leste. Yang itu jarang kejadian tuh. Walaupun si Arabica itu kopi Playboy itu, selingkuh melulu tuh, ketemu sama ini selingkuhan, muncul varietas baru. Sama Robusta itu jarang. Di Timur Leste itu terjadi. Nah kemudian si Gayo 1, si tim-tim ini mengambil imunitas yang ada di Robusta untuk dia lebih kuat tuh. Nah makanya kemudian si Gayo 1, si tim-tim ini dia punya perakaran yang lebih kuat. Kalau kita mau long term kopi ya pilihannya itu. Nah baru kemudian si Gayo 2 itu Bourbon. Di sini banyak Bourbon. Kopi Arabica punya begitu banyak varietas. Kalau di sini ada sekitar 10 varietas ya pemirsa yang ditanam oleh Bang Gembel. Karena saya juga penasaran, Bang Gembel langsung mengajak saya berkeliling di kebun kopi Mulai miliknya. dari kopi yang mana dulu nih? Yuk kita kemari dulu. Ya. Berapa luas lahan kita ini Bang? Di sini lebih dari 1 hektar, Jen. Lebih dari 1 hektar ya? Ya, ini kita mulai dari kopi si Tipika dulu nih kayaknya. Ini yang tipika, Ya. varietas tipika. Nah ini pemirsa, ini yang varietas tipika ini. Bang, dari mana kita tahu ini varietas tipika? Pertama yang paling gampang dilihat itu dari ciri fisik buahnya tuh, Jen. Oke. Nah teman-teman di kota sering bilang, oh saya mau kopi longberry ya segala macam. Nah longberry itu bukan varietas tapi bentuk buah tuh. Bentuk buah. Bentuk fisik buahnya itu lebih panjang. Nah Oke, ini jadi ya terlihat ya ya, ini Bang, ya? yang ini. Nah ini kalau saya ambil yang kebetulan ada merah nih belum musim panen tuh. Nah Jenny bisa lihat tuh.
Jadi beda sekali dengan yang lain, saya akan tunjukin nanti ya. Ini nih pemirsa yang biasanya orang-orang bilang longberry. Jadi kalau yang tipika ini buahnya agak lebih lonjong ya, Mayoritas Bang, lebih ya? banyak longberry-nya tuh. Nah, Kopi itu sama seperti kita, harus dirawat dengan baik. Biasanya kopi yang tingginya sudah lebih dari 1 meter, ini akan dipangkas secara berkala. nah fungsinya untuk agar cabangnya itu banyak numbuh. Oke. Nah, jadi buahnya lebih banyak. nggak ke atas. Kalau banyak cabangnya, otomatis tempat nangkring buahnya juga jadi lebih banyak kan? Oke, itu dia pemirsa. Nah. Jadi ini harus selalu dipangkas ya. Jadi Ya. nanti cabangnya semakin banyak. Nah, semakin banyak cabangnya, semakin banyak Ya. juga buah cerinya. Kopinya yang dipangkas, bukan sayanya. Saya tetap gondrong aja. Oke, Bang. Ini yang ketiga, yang selanjutnya apa lagi nih, Bang? Oke, yuk Varietas kita selanjutnya. kemari kita ngelihat Bourbon yuk. Bourbon ya pemirsa. Ya. Selain varietas tipika, di sini ada varietas Bourbon juga pemirsa. Kalau Bang Gembel menyebut kopi ini sebagai kopi rendah hati. Oke, Bourbon nih yang paling manis pemirsa. Walaupun dia kecil ya, lebih kecil dari Ya. tipika, tapi ini kandungan gulanya lebih tinggi. Lebih Benar ya, Bang, ya? tinggi, ya, karena si Bourbon ini aku menyebutnya kopi rendah hati lah, Jen. Kopi rendah hati. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena buahnya ketutup tuh sama daunnya, Jen. Itu yang menyebabkan dia lebih manis, Kak? Iya, jadi si matahari nggak langsung memapar si buahnya, misalnya matang di atas, di bawahnya belum tuh. Oke. Tapi kalau di dalam daun kayak gini, dia memang timingnya udah matang tuh. Jadi bukan dipaksa oleh matahari matang, kemudian itu mengurangi cita rasa si kopinya. Oke. Coba Jenny bedain tuh sama yang ini, itu lebih manis. Ini Walaupun yang kecil Bourbon ya. Itu yang biji tunggal kayaknya. Coba Ini yang tunggal? Jenny ya, Oke. coba. Setelah saya coba ternyata memang benar, varietas ini jauh lebih manis ya kalau dibandingkan dengan varietas lainnya. Lebih pekat ya, rasa gulanya tuh lebih pekat. Rasa manisnya tuh lebih pekat daripada yang ini. Usai mengenal beberapa varietas Arabica di sini, kini saatnya kita mencicipi kenikmatan kopi gayonya langsung. Wah, saat kopinya diseduh dengan air panas bersuhu 80 derajat Celcius, wanginya itu loh langsung menyebar kemana-mana. This is one special day, I think, for me to brew the coffee and then serve for Jenny ya. Oke, ini dia kopi seduhan dari Bang Gembel. Ini khusus Oke. diseduh buat saya nih pemirsa, karena saya Alright. penasaran mencoba kopi Cheers. khas Gayo. Yeah. Cheers dulu. Oke. Ya. Rasa pertama yang muncul asam, manis. Manis ya, di ujungnya tuh ketemu manisnya. Tapi asam dulu, Bang. Ya, kayak karakter dark coklat dan gula aren di mulut Benar. ya. Ya itu terasa sekali. Oke. Bang, thank you ya, Bang. Yuk, sama-sama Jen. Setelah berbincang panjang ini, Bang Gembel juga mengajak saya untuk makan siang bersama mencicipi beberapa kuliner khas di sini. Kalau saya mulai dengan labu dulu. Oke, silakan Mbak Jen. Ada kuahnya Ya, ya. dengan kuahnya biar lebih terblending ya Kita rasanya. coba Dong. labu dengan kuah kopi. Ternyata unik ya, Bang, rasanya. Sangat. Perjalanan saya di Bener Meriah kali ini sangat berkesan, mulai dari menikmati keindahan air terjun Tansaran Bidin, kemudian merasakan nuansa alam Bener Meriah dengan cara camping ya, serta mencicipi kopi khas Gayo yang sudah mendunia. Sampai jumpa lagi Bener Meriah.